Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jihan Karima. Kali ini kita akan belajar tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian apa itu P5 dan juga PPRA. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara mendesain P5. Oke. Apa saja subtopik pembahasannya? Nah, kali ini terdapat 5 subtopik pembahasan. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Oke, ada 8 langkah-langkah cara membentuk tim fasilitator yang efektif. Yang pertama, yaitu identifikasi kriteria dan kompetensi dasar. Jadi kita ketahui dulu apa yang menjadi kompetensi dasar. Yang kedua, keberagaman tim, yaitu kolaboratif. Yang ketiga, seleksi calon fasilitator. Yang keempat, partisipasi terkait. Yang kelima, pelatihan dan orientasi. Ini juga perlu supaya nanti dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, pembagian tugas dan tanggung jawab, karena tidak bisa dilaksanakan secara individu, tetapi harus dibagi masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan. Evaluasi juga perlu untuk mengetahui apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi ini perlu supaya tidak ada kesalahan atau miskomunikasi. Oke, itu cara membentuk tim fasilitator atau guru. Kalau dalam pendidikan, fasilitator ini guru ya, atau pendidik. Nah, pada pembahasan kedua yaitu tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Apa saja? Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap awal, tahap berkembang, dan juga tahap lanjutan. Nah, jadi ada 3 tahap dalam kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Tahap awal ini seperti merumuskan tujuan, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap berkembang dan tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini biasanya berisi evaluasi terkait dari penerapan tahap awal. Oke, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Apa saja? Nah, terdapat 4 poin. Yang pertama, identifikasi tujuan P5. Tujuan ini maksudnya supaya kita mengetahui apa yang ingin kita lakukan dan apa yang menjadi tujuan dalam menentukan dimensi yang relevan untuk proyek P5. Yang kedua, pengembangan dimensi dan tema. Yang ketiga, pengembangan modul proyek, dan yang keempat, pengembangan kegiatan. Oke. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu menentukan durasi proyek. Seberapa lama proyek ini akan dilaksanakan? Maksudnya itu proyek dari pelaksanaan P5 ini. Yang kedua, mengatur alokasi waktu. Kapan? Ini juga berkaitan dengan yang pertama, durasi proyek. Alokasi waktu ini lebih spesifik dari durasi proyek ini. Yang ketiga, fleksibilitas dalam alokasi. Jadi menyesuaikan apakah lokasi pelaksanaan P5 ini baik untuk dilakukan atau tidak. Jadi fleksibel, menyesuaikan. Yang keempat, evaluasi dan juga penyesuaian. Oke. Nah, yang kelima, menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kita menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada 6 langkah dalam menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik dan juga konteks. Maksudnya, sebelum kita membuat modul, kita mengetahui dulu kebutuhan peserta didik itu apa. Contohnya, anak peserta didik kelas 1 atau kelas 2 itu kan
Berbeda dengan kebutuhan peserta didik kelas 6 yang tingkatannya sudah lebih tinggi. Jadi kita harus menyesuaikan. Tidak boleh kita memberikan materi yang terlalu berat untuk anak peserta didik yang sekiranya belum mampu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan juga konteksnya. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Misal dalam mata pelajaran wudhu, anak-anak itu atau peserta didik dapat mempraktekkan bagaimana cara berwudhu. Jadi tujuan pembelajaran ini jelas dan juga berkaitan dengan yang pertama, yaitu sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, setelah membuat tujuan pembelajaran, membuat pembagian kebutuhan peserta didik, tentunya membuat kegiatan pembelajaran seperti tadi, praktik wudhu, praktik sholat, praktik tawaf, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini jadi penerapan dan antara teori dan juga praktik itu seimbang. Nah, yang keempat, memilih sumber belajar. Sumber belajar itu tidak hanya dari buku, bisa dari mana saja, bisa dari alam, bisa dari video pembelajaran yang edukasi, kemudian dan dari sumber belajar yang lainnya. Jadi tidak terpaku pada buku saja. Nah, yang kelima, menyusun asesmen atau penilaian. Biasanya itu guru melakukan asesmen sumatif dan juga formatif, yang dimana asesmen formatif ini dilakukan sebelum atau saat pembelajaran supaya mengetahui sejauh mana pemahaman awal dari peserta didik. Sedangkan asesmen asumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran supaya mengetahui seberapa paham anak-anak ini tentang materi pembelajaran tersebut. Contohnya itu seperti ujian akhir semester. Yang keenam, membuat struktur modul. Ini juga perlu bagaimana pembentukan dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini terstruktur dalam sebuah modul pembelajaran. Oke, jadi itulah pokok pembahasan dari materi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.